Tentu nanti kelompok ahlul ahwa itu kembalinya nanti arahkan ke sana. Salah satunya adalah kelompok khawarij. Kelompok khawarij itu kan kalau kita lihat disebut juga ahlul ahwa. Lidzalika nahau an mujalasatihim bal mukhatabatihim wa sima' li kalamihim. Maka dari situlah nahau mereka pada melarang duduk-duduk dengan ahli syubhat, ngobrol dengan ahli syubhat, apalagi duduk di majelisnya ahli syubhat, duduk di majelis ilmu seolah-olah majelis ilmu diisinya sama ahli syubhat. Dilarang oleh salafus saleh, jangan diisi sama ahli bid'ah gitu, jangan, nggak boleh ya. Dikarenakan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka ini akan membuat hatimu jadi terkena penyakit. Oke? Al-Hasan berkata, yani Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la tujalis sahib bid'ah fa innahu yumrid qalbak, jangan kau duduk bersama ahli bid'ah, sesungguhnya itu akan membuat hatimu jadi sakit nanti, yakni terkena bid'ahnya, terkena syubhatnya. Apakah boleh seorang mengenal manhaj salaf, berteman atau bersahabat dengan ahlul bidah dari orang masih yang melakukan bidah? Kalau berteman dalam artian selalu bergaul, kumpul bersamanya, dengar dari syubhatnya, dari hal-hal yang ngaco darinya, itu membahayakan ya untuk seorang. Tapi kalau berteman dalam artian dia tidak memusuhi orang, hidup juga biasa, tapi dia ada pelajaran tetap, dia tunjukkan akhlak yang baik kepada orang, itu nggak ada masalah. Kalau di masa sekarang ini antum jangan terlalu banyak benturan dengan orang, lalu menampakkan seakan-akan cuman antum sendiri yang hidup di alam kolom bumi ini, atau di atas planet bumi ini. Nggak boleh seperti itu ya. Ini kadang sebagian kawan-kawan juga ada yang keliru, nggak berlebihan dalam hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat di dalam video tersebut adalah video dari Ustadz Wahabi, yaitu dari Dzulqarnain, kemudian dari Riyad Bajri. Yang mana kalau kita amati dan kita cermati, kedua video tersebut sama-sama mengajarkan kepada jamaahnya untuk tidak mendengarkan mau'idhah pengajian dari selain ustadz-ustadz mereka, yaitu selain dari ustadz-ustadz Wahabi. Karena selain dari kelompok Wahabi ini atau ustadz-ustadz dari kelompok Wahabi ini disebut sebagai ustadz yang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang mereka sebut sebagai ahlul bid'ah atau ahlul ahwa. Sehingga mereka tidak menganjurkan kepada jamaahnya atau bahkan melarang untuk duduk kumpul mendengarkan mau'idhah atau ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz di luar kelompok mereka. Oleh karena itu mereka itu sangat keras sekali terhadap orang atau ustadz di luar kelompok mereka. Kemudian meskipun di dalam video tersebut Dzulqarnain ini agak sedikit bertoleransi, yaitu kalau di dalam kegiatan yang tidak bersifat tentang masalah akidah, gampangnya seperti itu bahasanya ya, itu masih diperbolehkan seperti bermasyarakat atau yang lainnya. Karena menurut Dzulqarnain ini ya orang kelompok Wahabi yang ada di Indonesia ini ya tidak hidup sendiri, banyak orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak satu pemahaman dengan mereka. Ini menurut saya sudah bagus sedikit memberikan suatu ruang kepada jemaahnya untuk membuka pergaulan, untuk membuka wawasannya di dalam bermasyarakat. Kemudian kalau kita lihat di dalam dalil yang disampaikan oleh Riyad Bajri itu yang dikatakan dari Ibnu Abbas, yaitu la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Di sini pakai tagnya lil qalbi. Kemudian kalau kita lihat redaksi ini, kita mengarahkannya itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh satu Wahabi tersebut, yaitu Riyad Bajri, atau dalam artian begini, asar dari Ibnu Abbas ini kita tidak bisa diartikan seperti apa yang disampaikan atau yang dipahami oleh Riyad Bajri dengan kelompoknya. Karena menurut mereka ahlal ahwa itu adalah orang-orang yang melakukan tawassul, orang-orang yang melakukan ziarah kubur, orang-orang yang melakukan istighosah, itu yang mereka sebut ahlul ahwa. Sehingga pemahaman ini menurut Riyad Bajri itu ya maksudnya kepada orang-orang yang berpahaman di luar kelompok Wahabi ini.
Padahal kalau kita lihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini tentu untuk bisa memahami apa yang disampaikan atau yang dikehendaki oleh Ibnu Abbas ini tentu kita harus melihat kepada sejarah terjadinya hal-hal ketika atau peristiwa di masanya Ibnu Abbas atau periodenya Ibnu Abbas. Kalau kita lihat di masa periode Ibnu Abbas ini kan ada peristiwa yang besar yang sangat terkenal, yaitu pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Tentu nanti kelompok Ahlul Ahwa itu kembalinya nanti arahkan ke sana. Salah satunya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu kan kalau kita lihat disebut juga Ahlul Ahwa. Karena kenapa? Khawarij ini adalah satu golongan yang keluar dari Sayyidina Ali, kemudian ia juga tidak berpihak kepada Muawiyah. Jadi dia keluar dari Sayyidina Ali dan tidak berpihak kepada Muawiyah. Kelompok ini meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa besar dengan dosa kecil itu sama-sama dihukumi kafir. Oleh karena itu maka Khawarij ini disebut dengan Ahlul Ahwa memang sangat pantas sekali karena keyakinan sangat menyimpang daripada yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dipahami, kemudian yang digali oleh ahli sunnah wal jamaah atau mayoritas para ulama. Kemudian juga kutipan asar yang disampaikan dari Hasan al-Basri, yaitu la tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Ini redaksi yang ada yang seperti ini. Dikatakan redaksi yang semacam ini dijelaskan istilahnya itu dhaif karena ada dari beberapa riwayatnya itu yang majhul atau perawinya itu yang majhul. Akan tetapi kalau kita misalnya memahami asar dari Hasan al-Basri ini, maka untuk memahaminya juga kita harus melihat kepada masanya Hasan al-Basri ini seperti apa beliau hidup, seperti apa peristiwa kejadian yang ada di masanya Hasan al-Basri. Tidak bisa kita samakan dengan kejadian yang ada di masa sekarang karena memang kejadiannya atau peristiwanya ini berbeda, tidak bisa disamakan. Kalau kita lihat Hasan al-Basri ini adalah seseorang yang langsung berguru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW atau yang banyak berguru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya bisa kita sebut Hasan al-Basri ini merupakan atau tabi'in yang generasi pertama, termasuk tabi'in yang generasi pertama. Nah, maka karena itu di sana kita juga harus mengkaitkan kelompok-kelompok yang ada di masanya Hasan al-Basri yang disebut sebagai Ahlul Bid'ah atau Sahibul Bid'ah atau Ahlul Ahwa. Kalau kita lihat juga di sana ada kelompok yang Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini yang memang ketika kejadian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah ini adalah kelompok yang netral. Ya tidak masuk ke kelompoknya Sayyidina Ali, tidak masuk ke kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Artinya netral. Dan ini mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan dosa besar ataupun dosa kecil itu tidak dihukumi kafir. Ini kebalikan dari Khawarij. Dengan berakidah semacam ini, maka disebutlah mereka sebagai Ahlul Ahwa, sebagai Ahlul Bid'ah. Jadi kejadian atau peristiwa itu tidak bisa kita langsung samakan dengan peristiwa yang ada di zaman yang berbeda. Karena memang latar belakangnya berbeda, nanti kesimpulan hukumnya bisa berbeda. Ini menurut saya adalah satu doktrin yang memang selalu didoktrinkan oleh ustadz-ustadz Wahabi kepada jamaahnya, bahwasanya ketika mereka ini ingin mendoktrin jamaahnya untuk tidak melakukan hal-hal misalnya tawasul, tidak melakukan ziarah kubur, maka yang diberikan asar atau hujjah adalah dari para sahabat atau dari hujjah yang memang mengarahnya ke sana. Meskipun sebenarnya untuk pengarahan dalilnya ini kurang pas sebenarnya atau memang tidak pas. Contoh seperti tadi itu, kejadiannya berbeda disamakan dengan yang sekarang, itu tidak pas. Contoh begini, kok andaikan yang disebut dengan Ahlul Ahwa itu adalah mereka yang beristighosa atau bertabaruk atau bertawassul kepada kuburan, maka seharusnya dicerita di masanya Sayyidina Umar itu ketika terjadi qahtun, yaitu bencana kelaparan yang meluas, maka itu tidak terjadi ketika ada seorang laki-laki, entah itu sahabat atau tabi'in, yang mengatakan, yang beristighosah, istasqillah begitu ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu terjadilah, kemudian setelah itu solusi. Maka ini membuktikan bahwasanya yang disebut dengan Ahlul Ahwa tidak mereka atau bukan mereka yang memang beristighosah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW atau kepada kuburan. Sehingga dari kejadian ini ulama akan ditarik kesimpulan begini-begini dan begitu, jadi sehingga bolehlah untuk bertawassul
dengan orang yang meninggal pun juga boleh, asalkan tidak meyakini bahwasanya yang memberikan mudarat dan memberikan bahaya atau memberikan bahaya dan memberikan manfaat itu adalah orang yang kita tawasuli atau media yang kita tawasuli. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari referensi ini membuktikan bahwasanya kelompok Wahabi ini di dalam melakukan pendoktrinan itu memang mereka itu sangat lihai sekali, dalam artian mereka itu berani mengotak-atik, memasukkan memberikan satu dalil yang memang sebenarnya tidak pas diberikan kepada masyarakatnya. Tentu jamaahnya itu kan dia kurang begitu paham apakah ini memang benar dalilnya untuk ini atau memang tidak, kan kurang paham mereka itu hanya bisa menerima saja dari ustadznya mereka. Pokoknya ustadznya mereka ini menyampaikan hadis, menyampaikan satu hujjah yang berupa bahasa Arab, dianggapnya bahwasanya itu adalah satu hal yang benar yang harus diikuti, meskipun toh sebenarnya di kelompok lain itu yang kelompok lebih besar dari mereka itu menyampaikan hujjah yang sangat lengkap, dianggapnya tidak benar. Yang anggap benar itu adalah ustadz mereka. Kadang di ustadznya mereka itu tidak menyebutkan satu hujjah apapun, tapi dianggap itu sangat benar sekali. Itu anehnya. Seharusnya kelompok Wahabi ini mau berpikir secara logis, secara netral, saling membandingkan, kemudian membuat satu kesimpulan mana yang benar di antara ustadz-ustadz yang menyampaikan hal tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.